Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini hari ke-21 ya. Ada juga yang hari ke-22. Nah, nanti orang pada bingung ya, iktikaf ganjilnya yang mana? Enggak apa-apa ya. Sebenarnya kan 10 hari akhir enggak mesti harus nunggu yang ganjil baru kita iktikaf. Kita enggak tahu kapan ia turunnya itu Lailatul Qadar. Tapi isyarat dari Rasulullah 10 hari terakhir. Jadi 10 terakhir itu baiknya kita tidak memilah dan memilih mana ganjil mana genap. Kalau ganjil genap ya kayak kendaraan kalau kita ke Sudirman sana. Baik, jamaah sekalian, saya sering mengibaratkan ada sebuah kolam, airnya tenang sekali. Kemudian kita ambil sebuah batu segenggam ini lah kira-kira sebesar ini. Kita lempar di tengah-tengahnya. Apa kira-kira yang terjadi? Pasti akan menimbulkan gelombang-gelombang itu. Ada yang berpendapat bahwa batu yang turun itu ibarat ada Al-Quran yang turun, dan itu pertama kali turun di bulan suci Ramadan. Pertama kali turun di bulan suci Ramadan, karena turunnya Al-Quran itu bertahap hingga kurang lebih 23 tahun. Karena ia turun di bulan suci Ramadan, itu menghasilkan atau berdampak pada aneka ibadah takarrub kepada Allah. Ada puasa Ramadan di situ. Orang berzakat fitrah di situ. Zakat fitrah kan hanya di bulan suci Ramadan. Kemudian ada tarawih di situ. Ada berbuka puasa bersama di situ ya. Ada kita sahur dan aneka lainnya. Bahkan hadis Nabi mengatakan, ketika masuk bulan suci Ramadan, futihat abwabul jannah, pintu surga terbuka, wa ghulliqat abwabun nar, pintu neraka tertutup, wa suffidatis syayatin, setan-setan terbelenggu. Pertanyaannya, siapa yang membuka pintu surga? Siapa yang menutup pintu neraka? Siapa yang membelenggu setan-setan? Apakah otomatis? Apakah betul ketika bulan suci Ramadan tidak ada setan berkeliaran mengganggu manusia? Beda pendapat ulama tentang penjelasan hadis ini. Ada pendapat yang menyatakan bahwa itu tidak otomatis, tergantung dari masing-masing kita. Mampu nggak kita membuka pintu surga itu? Mampu nggak kita menutup, mengunci rapat-rapat pintu neraka itu? Mampu nggak kita membelenggu setan kita? Karena setiap orang itu ada setannya itu. Ada yang menyertainya. Dan itu setan memang diberikan dispensasi oleh Allah, diberikan kehidupan sampai hari akhir, sampai tidak ada lagi kehidupan di dunia ini. Tujuannya apa? Untuk menggelincirkan manusia. Jadi setiap kita itu ada, dan itu akan menggelincirkan kita. Tidak ada kebaikan dari dirinya. Cuma satu kebaikan dari iblis yang bisa kita ikuti. Apa kebaikannya? Pantang menyerah. Nah, itu bisa kita ikuti. Tapi kalau yang lain, semua bisikannya itu bisikan jahat semua, menggelincirkan semua, menjauhkan kita dari kebaikan. Siapa yang bisa melakukan itu? Tergantung kita masing-masing. Kalau kita bisa melakukannya ibadah secara ikhlas, berkualitas kepada Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu kuncinya. Sehingga
pintu surga tadi terbuka, pintu neraka tertutup, dan setan-setan terbelah. Kalau tidak, ya sama aja. Baik bapak-bapak dan ibu sekalian, di situ ada puasa kan? Ada salah satu hadis Rasulullah menyatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak ada yang diperolehnya kecuali lapar dan dahaga. Kira-kira apa maksudnya? Kalau secara fikih orang berpuasa itu kan cukup rukun-rukunnya, kita menghindari tidak makan, tidak minum. Kalau rukunnya kan hanya niat, kemudian menghindari yang membatalkan puasa. Apa yang membatalkan puasa? Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan seks bagi suami istri. Kalau yang tidak suami istri lebih lagi, itu lebih terlarang lagi. Sedangkan suami istri nggak boleh. Hanya itu kan? Kalau orang cuma berpatokan sama 3 hal tadi, atau kurang lebih 3 hal tadi ya berarti hanya memperhatikan hal-hal yang membatalkan. Sah secara fikih, sah. Tapi banyak orang yang sah pahalanya atau sah puasanya, tetapi belum tentu ia nikmati pahalanya di hari kemudian. Itulah maksud hadis. Banyak orang berpuasa yang didapat lapar dan dahaga. Ya karena dia tidak memperhatikan hal-hal yang merusak, yang diperhatikan fokusnya pada hal-hal yang membatalkan saja. Apa yang merusak? Coba kalau siang hari menceritakan kejelekan orang lain, dia puasa, gimana? Itu kan sebenarnya merusak. Merusaknya apa? Tidak membatalkan, tetapi kualitas pahala yang kita peroleh itu berkurang. Dan boleh jadi nihil pahalanya, tapi puasanya sah. Masa orang puasa ceritakan kejelekan orang lain? Nah sekarang bukan sekedar mulut, medsos juga pasang status komen jelek-jelek. Berpuasa tetapi mencuri, batal nggak puasa? Tidak batal, tapi itu kan merusak itu, karena melakukan sesuatu yang merusak keutamaan puasa. Nah, kalau orang memperhatikan hal-hal yang merusak puasa, kualitas puasa kita lebih meningkat. Ini maksud hadis. Sama dengan membaca Al-Quran. Ada ungkapan, ada yang sebagian menyatakan itu hadis. Sebagian ulama juga dalam beberapa literatur menyatakan ini bukan hadis, tapi ungkapan ulama. Tapi ini ada benar. Ungkapan itu menyebutkan rubbatalil Quran wal Quranu yal'anu. Banyak orang yang membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran itu melaknatnya. Ya, ada hal tidak terhormat yang dia lakukan ketika ia berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, misalnya, apalagi bulan suci Ramadan ini kan, targetnya khatam. Nah, ini bagus. Kalau dulu ada gerakan one day one juice, itu sangat bagus itu. Sangat bagus. Nah, tinggal nanti bagaimana bisa kita istiqomah, karena separuh agama ini, bahkan lebih dari separuhnya, itu istiqomah. Kalau perintah, larangan dalam agama, ya kita bisa masih kalkulasi kan. Tetapi bisa nggak istiqomah itu? Orang misalnya mengatakan, dirikan sholat atau tegakkan sholat, ya udah selesai. Tapi kontinuitasnya itu yang lebih berat. Berbakti kepada kedua orang tua, cuma 1 poin di sini. Tapi bisa gak kita continue? Jangan berkata kasar. Oke, cuman itu. Tapi kontinuitasnya, dan bisa gak kita menjaga itu, continue dalam hal itu, dalam situasi apapun. Kalau situasi normal sih, ya oke-oke aja. Tapi kalau situasinya tidak normal, yang menyulut emosi kita, bisa jadi kita melakukan atau mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh. Kita tidak bisa mengendalikan kata-kata yang terlontar dari mulut kita. Hadirin hadirat rahimakumullah. Al-Quran melaknatnya, padahal ia membaca Al-Quran. Apa maksudnya? Boleh jadi
perlakuan ia terkait kitab suci Al-Quran ini tidak sepantasnya. Al-Quran ini kitab suci kita, kitab samawi terakhir. Memperlakukannya juga harus kita perlakukan dengan baik. Ya sama dengan ilmu. Menuntut ilmu itu beda dengan ketika kita mencari harta. Kalau mencari harta, usaha kita besar, potensi untuk menghasilkan yang lebih besar lagi pasti. Kemungkinan besarnya dapat ya. Tapi kalau ilmu itu punya prinsip. Berikan saya semuanya, a'tini kullan wa a'taituka badal. Ilmu mengatakan berikan saya semuanya banyak, tapi saya akan memberimu sedikit. Sama Al-Quran. Kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka kita diminta untuk memperlakukan Al-Quran itu sepantasnya. Posisi Al-Quran, coba misalnya di rak buku, buku-buku yang ini taruh bagian yang paling wah gitu ya posisinya. Al-Qurannya taruh di bawah. Kalau perlu ditumpuk Al-Qurannya di bawah. Ini kan salah satu bentuk sebenarnya penghormatan kita terkait Al-Quran. Ada lembaran-lembarannya yang tercecer, ambil. Daripada ia tercecer begitu lebih baik dibakar. Nah, ini kan salah satu penghormatan. Bentuk kedua untuk menghormati Al-Quran itu adalah bagaimana kita bisa sedikit memahami Al-Quran itu dan memperbanyak waktu interaksi dengan Al-Quran. Jadi sedikit demi sedikit membaca ini kan tahap awal, membaca. Apalagi kalau dalam bulan suci Ramadan bisa 2-3 kali khatam, alhamdulillah. Sekali khatam, alhamdulillah. Atau karena banyak kendala, cuma beberapa juz sampai selesai Ramadan, itu pun gak apa-apa. Yang penting niat kita sudah ini, tapi belum terselesaikan dengan baik karena banyak hal yang menjadi kendala kita. Insya Allah akan membalasnya dengan baik. Baca, sedikit demi sedikit kita pahami, sedikit demi sedikit kita coba untuk pahami. Setelah kita pahami dengan baik, dengan saksama, nah tentu harus berguru kalau hal-hal itu hal-hal yang betul-betul butuh penjelasan yang intens. Selanjutnya adalah semampu kita dan sesuai kadar yang ada, kita mencoba untuk mengamalkan. Inilah yang disebut dengan living Quran, menghidupkan Al-Quran atau Al-Quran hidup. Karena sosok Nabi Muhammad itu adalah the real living Quran. Jadi Nabi Muhammad itu kan Al-Quran berjalan sebenarnya. Tidak ada satu kata pun perbuatan Nabi yang bertentangan dengan Al-Quran. Tidak ada. Kalaupun ada yang mengatakan bertentangan, mungkin kadar pengetahuan kita belum bisa sampai ke sana untuk menganalisanya. Tidak ada. Jadi apapun yang bersumber dari Nabi itu sebenarnya selalu sejalan, seia sekata dengan Al-Quran. Maka Aisyah pernah ditanya, bagaimana sih perangnya Rasulullah? Ya, istrinya Rasulullah, Sayyidah Aisyah menjawab, kana khuluquhu Al-Quran. Perangnya Rasulullah itu Al-Quran. Perangnya Rasulullah itulah Al-Quran. Jadi kita mencoba untuk meneladani Nabi sesuai kapasitas kita untuk mengamalkan nilai-nilai atau poin-poin agama, poin-poin kehidupan dari Al-Quran. Saya kira banyak sekali pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Al-Quran kepada kita, baik dari sisi akhlaknya maupun relasi sosial kita. Kita diminta untuk saling menjaga, saling menghargai. Itu ada di dalam Al-Quran. Inilah cara supaya kita terhindar dari ungkapan tadi, rubbatalil Quran wal Quranu yal'an. Betapa banyak orang yang membaca Al-Quran tetapi Al-Quran itu melaknat. Dia sekedar dibaca, tetapi perilakunya bertentangan dengan Al-Quran.
Misalnya salah satu yang ditekankan bahwa ketika kita membaca Al-Quran kita harus bersuci. Itu maknanya adalah penghormatan terkait kitab suci tersebut. Kita harus wudhu. Ya, kita terhindar dari hadas kecil, hadas besar, supaya kita ada kesiapan secara spiritual. Kemudian kita bermunajat kepada Allah melalui Al-Quran. Jadi sebenarnya orang membaca Al-Quran itu sebenarnya kita berkomunikasi dengan Allah. Kalau kita paham maknanya, di dalamnya itu orang yang paham makna Al-Quran, kemudian dia baca Al-Quran itu, dia bisa merasakan ada komunikasi dengan Allah itu. Di balik keindahan Al-Quran itu, redaksinya, di balik substansi maknanya, itu terasakan bagi orang yang memahaminya dan terbuka hatinya, bersih hatinya, dia akan merasakan ada dialog langsung dengan Allah melalui Al-Quran. Karena Al-Quran itu sebenarnya secara hakikinya ia hidup. Secara hakikinya ia hidup. Tetapi yang bisa merasakan Al-Quran itu hidup ketika dia membacanya, seolah-olah dia lawan bicara kita. Itu bagi orang yang bersih hatinya, orang yang sedikit tersingkap mata batinnya, kemudian dia juga ada pemahaman, anugerah pemahaman terkait ayat Al-Quran. Nah, kita juga berdoa, mudah-mudahan semampu kita berupaya untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu bisa dirasakan berinteraksi dengan kita, bukan hanya orang yang paham maknanya juga. Umar bin Khattab itu masuk Islam itu gara-gara mendengarkan bacaan Al-Quran. Umar bin Khattab bagaimana sih sikapnya dulu sebelum masuk Islam? Dia itu mau pergi membunuh Rasul. Dia tokoh yang keras, disegani di kalangan Quraisy. Punya modal sosial besar di tengah masyarakat itu. Quraisy itu terkenal, keras orangnya, tegas. Dia mau membunuh Rasul karena dianggap membawa risalah yang merusak tatanan peribadatan atau kepercayaan mereka saat itu. Baru mau beranjak ke sana, ketemu orang di jalan. Mau kemana? Saya mau ketemu Muhammad. Saya mau membunuhnya, saya mau menggalnya. Kasih tahu sama orang, adikmu itu sudah masuk Islam. Nah, kaget dia. Kalau nggak percaya ke sana. Dia ke sana, ke rumahnya adiknya, suami istri sudah menikah adiknya itu. Dari kejauhan, semakin ia mendekat, dia dengarkan adiknya itu yang perempuan, kalau namanya Fatimah kalau nggak salah, mendengarkan membaca ayat Al-Quran, surat Thaha. Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati wal ardh, dan seterusnya. Ternyata dia bukan pada sisi maknanya ia tertarik. Konsentrasinya Umar bin Khattab bukan pada sisi makna, tapi pada sisi redaksi, bunyinya, cara membacanya adiknya ini. Itu yang sangat mempengaruhi dia sehingga dia tertegun mendengarkan itu. Ini bukan bacaan biasa. Sehingga yang terjadi, dia pun bersyahadat, mengakui dan masuk Islam. Jadi orang bisa merasakan keindahan Al-Quran, ia bisa berasa berinteraksi dengan Al-Quran secara intens, secara mendalam, bukan hanya pada maknanya saja, tapi dari sisi suara yang dibacakan. Makanya itu mungkin apa yang disebutkan dalam Al-Quran, fa idza qara'tal Qur'ana fastami'u lahu. Jika ada yang membaca Al-Quran, kita mendengarkan orang membaca Al-Quran, maka Allah menyatakan fastami'u lahu, dengarkan dengan saksama. Redaksinya beda ya, dia tidak mengatakan pasma'u, tapi fastami'u lahu. Sami'a dengan istama. Kalau dikatakan pasma'u dan pastami itu beda. Kalau sami'a mungkin dengar biasa aja, selintas lewat. Tapi kalau pastami'u lahu, dengarkan secara saksama, serius mendengarkan. Jadi kalau ada Al-Quran yang dibacakan, ya dengarkan. Boleh jadi di situ
ada yang menyentuh rasa kita, meskipun mungkin kita tidak paham maknanya. Itulah salah satu penghormatan kita kepada Al-Quran. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, kemudian bulan suci Ramadan ini dibandingkan bulan-bulan setelahnya dan sebelumnya, kalau dalam penanggalan tahun Hijriah itu kan bulan ke-9. Bulan ke-9. Kalau dimaknainya kira-kira bayi dalam kandungan atau janin dalam kandungan seorang perempuan yang hamil usia 9 bulan itu rata-rata dilahirkan. Nah, sama dengan usia 9 itu, bulan ke-9 itu usia matang-matangnya di situ, sehingga dia lahir. Saya sering menganalogikan bulan suci Ramadan ini dengan bulan-bulan setelahnya, dikaitkan dengan kualitas ibadah. Itu ibarat handphone. Handphone ini kita cas. Kira-kira mana yang lebih lama? Waktu ngecasnya atau durasi pemakaiannya? Lama mana, Pak? Lama pakai aja ya. Kecuali kalau handphonenya rusak ya. Lebih lama ngecasnya ketimbang makainya. Nah, itu katanya orang lem biru itu kan. Atau sudah mau ganti kwitansi. Lebih lama makainya ketimbang hanya ngecasnya. Ngecasnya mungkin sejam atau 30 menit ya. Kalau handphone yang canggih mungkin cuma 30 menit ya. Pemakaiannya bisa sampai lebih sehari. Enggak ngedrop. Kalau masih baru, ya kalau sudah lama ya bisa setengah hari udah ngedrop. Ibarat handphone dicas itulah bulan suci Ramadan. Jadikan bulan suci Ramadan ini posisinya sebagai kita ngecas. Dan jangan difokuskan hanya kebaikan itu dilakukan pada bulan suci Ramadan. Tetapi ini miniatur dari bulan-bulan setelahnya. Meskipun bulan suci Ramadan punya kelebihan, dilipat gandakan pahala dan lain sebagainya. Tetapi mestinya bulan suci Ramadan itu kita jadikan sebagai tahap awal untuk berikutnya. Jadi kita ngecas di situ. Makainya nanti di bulan-bulan setelahnya. Setelah ngecas sebulan lamanya kita ngecas. Karena kan gini, berkahnya orang atau kita mau mengukur ya, kesuksesan orang berRamadan itu apakah hanya dilihat di bulan suci Ramadan? Itu salah satu indikator aja. Oh, rajin ke masjid, rajin membaca Al-Quran, rajin nyumbang ya, rajin membantu orang, rajin bersedekah dan lain-lain sebagainya. Itu salah satu. Dan itu faktor yang kasat mata terlihat. Terlebih kalau keikhlasan ya, itu antara kita dan Allah yang bisa tahu ya. Tetapi yang tidak kalah pentingnya mengukur kesuksesan seseorang berRamadan itu, lihat setelah dia bulan suci Ramadan. Setelah lalu bulan suci Ramadan, lihat apakah ia tetap istiqomah melakukan hal-hal yang sering ia lakukan di bulan suci Ramadan. Kalau tarawih kan nggak ada ya, tapi qiyamul lail kan ada ya. Puasa nggak ada, tapi kan ada puasa sunnah. Zakat fitrah nggak ada, tapi ada zakat mal, ada sedekah, ada infak ya. Infak itu apa sih infak? Kan kadang orang di komunitas kita tuh ini infaknya 15.000. Infak kok ditentukan ya? Infak kan sukarela ya. Kalau infak ditentukan itu namanya iuran faksa. Ya kan? Infak itu nggak ditentukan sukarela. Cuman ya sering kita begitu. Nggak ada masalah ya. Yang penting antara kita dan komunitas kita saling memahami. Nggak ada masalah. Tidak ada di bulan suci Ramadan, mampu nggak ya konsisten dengan itu? Sholat duhanya mampu nggak? Salat witirnya mampu nggak di luar bulan suci Ramadan itu? Makanya setelah bulan suci Ramadan itu kan ada puasa Syawal. Puasa Syawal itu wa'atba'ahu sittam min Syawal kana kasyamid dahr. Jadi barang siapa puasa di bulan suci Ramadan kemudian
melanjutkan, menambahkan dengan 6 hari setelah bulan suci Ramadan di bulan Syawal, itu seolah-olah ia berpuasa setahun. 6 hari itu kan tidak mesti berturut-turut, nggak mesti, selama ia dalam bulan Syawal. Setelahnya kan nggak ada. Yang ada setelahnya itu hanya Senin Kamis atau puasa Yaumul Bid ya. Yang berat itu kan di Syawal. Karena itu perlahan itu, Ramadan sebulan penuh, kemudian Syawal ada 6, kemudian semakin ringan kan? Karena Senin Kamis. Itu juga tandanya bahwa hukum ketentuan agama kita itu tidak memberatkan, bertahap. Nah, mampu nggak kita konsisten? Salat duhanya, salat witirnya, qiyamul lailnya, bacaan bulan suci Ramadan. Nah, istiqomah ini yang penting. Bulan suci Ramadan bisa sampai 3 kali khatam. Tapi di luar bulan suci Ramadan, wah Allah, baca Al-Qur'annya hanya dalam sholat. Kira-kira gimana itu? Jadi jangan juga terporsir di bulan suci Ramadan. Sementara setelah bulan suci Ramadan sudah merasa ngapain lagi, banyak banget pahala saya di bulan suci Ramadan, dilipat gandakan. Kalau di luar bulan suci Ramadan ya cuma 1 pahalanya per huruf. Sementara di bulan suci Ramadan 1 itu 10 pahalanya. Jadi ini kan cocok nih. 1 kali khatam saya itu ibarat 10 kali saya itu khatam di luar bulan suci Ramadan. Bukan itu maksudnya. Lebih baik saya umroh di bulan suci Ramadan. Kalau saya umroh di bulan suci Ramadan berlipat-lipat pahala saya. Jadi setelah bulan suci Ramadan pulang ke Indonesia, ya udah. Malah ada yang pernah begitu. Masuk waktu sholat, pulang haji nih, tapi dia bukan bulan suci Ramadan. Pak Haji kok nggak sholat? Ini sudah waktu duhur. Kamu itu 1000 kali sholat duhur di sini belum menyamai pahala saya. Saya yang dari haji. Jangan gitu juga lah. Masa pahala dihitung-hitung. Sebenarnya gini, pahala itu sebenarnya motivasi Allah kepada kita. Motivasi, jangan jadikan acuan. Betul, banyak hadis Nabi, banyak ayat yang menjelaskan tentang pahala itu. Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Salat jamaah itu lebih afdal pahalanya 27 banding 1 ketimbang kita sholat sendirian. Jadi sholat jamaah 27, sholat sendiri 1. Kalau hitung-hitungan seperti itu, apalagi kecanggihan teknologi sekarang, itu bisa dikalkulasi kok pahala kita kalau memang itu. Tapi kita harus menyatakan lebih dari itu yang kita akan dapatkan, disediakan oleh Allah pahala. Lebih dari itu motivasi, sekedar perbandingan. Tapi kalau cuma itu yang jadikan acuan, sedikit itu, dan bisa dikalkulasi. Berarti kamu pahalamu dalam sehari ini segini, karena kamu 5 kali sholat jamaah. Jadi sholat jamaahmu itu 27 kali 5. Nah, masa pahala dikalkulasi? Ntar ada lagi nanti orang yang ahli bikin aplikasi yang tahu apa namanya, penghitung pahala. Bukan itu. Oke, saya teringat Ibnu Sina itu pernah membagi ada 3 jenis orang yang beribadah kepada Allah. Semuanya benar ya, ketiga ini semua benar. Tapi kita nanti evaluasi. Saya kira-kira ada di mana? Dan itu bisa fluktuatif, itu dinamis. Boleh jadi hari ini kita ada di level ini, besok ada di level ini, tergantung situasi. Dan yang bisa merasakan kita sendiri. Pertama, ada orang beribadah itu kepada Allah ibarat hamba sahaya. Sekarang nggak ada perbudakan lagi ya. Dulu itu ada hamba sahaya. Saya waktu SD itu masih ada film di TVRI kalau siang hari Minggu itu ya, ada Little Missy ya. Berarti generasi jadul yang banyak di sini ya. Sama dengan saya. Kalau generasi milenial udah nggak tahu. Itu kan perbudakan gimana? Budak itu gimana? Haknya minim, kewajibannya berlipat ganda. Dia itu melakukan sebuah perintah, melakukan sesuatu pekerjaan. Kenapa? Karena takut dihukum sama tuannya.
Nah, jadi kalau ada orang beribadah karena takut siksa kubur, takut masuk neraka, itu ibadahnya ibarat budak. Nah, sudah ada yang kena ya? Nggak ada yang salah, benar. Cuma tingkatannya aja rendah ini ya. Yang kedua, ada orang beribadah ibarat tujar. Tujar itu pedagang. Ya, dalam profesi pedagang itu adalah profesi yang mulia. Rasulullah pun pandai berdagang. Tapi jangan salah, Rasulullah itu bukan pedagang ini, pedagang tulen ya. Tetapi dia pandai berdagang. Pandai berdagang, dan itu profesi mulia. Itu di dalam bisnis atau profesi mulia itu. Tapi kalau dipakai prinsip dagang dalam beribadah, nggak enak. Nah, itu yang saya sebutkan tadi. Dia beribadah karena mengharap pahala yang lebih. Orang berdagang kan modal sekian 1 juta, berharap dengan bisnis itu kembali lebih dari modal tadi ya. Ya sama tadi itu, kalau ada orang beribadah yang dikejar hanya pahala, ya udah, itu ibarat dagang. Jadi misalnya dia ngaji supaya saya dapat 1 huruf itu 10 pahalanya, bahkan sampai alif lam mim 3 hurufnya berarti sudah 30 pahalanya. Ini barusan saya mengatakan alif lam mim udah 30 pahala saya. Kalau ada orang yang mengejar itu dan tujuannya beribadah, iming-iming hanya pahala, berarti masuk kategori ibadah pedagang. Ini bukan profesi perdagangnya ya, ibadahnya, tapi pakai prinsip pedagang. Nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. Karena di dalam Al-Quran itu iming-iming itu seperti banyak sekali. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Berlomba-lombalah untuk meraih ampunan Allah, wa jannatin, surga. Jadi kalau ada orang beribadah yang diharapkan cuma masuk surga, ya kan? Nanti dia dapat bidadari, apa yang terbetik langsung dirasakan. Jadi tidak tunggu pengiriman lagi, langsung ada. Yang dibayangkan langsung ada. Kira-kira seperti itu, melebihi yang digambarkan oleh Al-Quran surga. Jadi penggambaran surga itu kan sebenarnya penggambaran sesuai dengan nalar dan logika manusia. Tetapi hakikatnya lebih dari itu. Lebih dari itu. Jadi kalau ada orang beribadah hanya mengharap surga, ada pedagang ya. Nah sekarang yang ketiga. Tadi udah 2 Bu ya. Budak, pedagang. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga itu ibarat ibu, seorang ibu yang punya bayi yang masih kecil, yang mungkin umur beberapa bulan lah ya. Coba yang ibu-ibu ini yang paling berpengalaman ya. Kalau bapak-bapaknya nggak berpengalaman, biasa kalau tengah malam itu bayinya nangis, mungkin karena popoknya sudah penuh basah ya. Ya biasanya kan kita bapak-bapak itu melanjutkan tidur ya, atau pura-pura nggak mendengar ya. Tapi coba seorang ibu ya, ini nalurinya, tidak ada rasa capek sama sekali, tidak ada rasa kantuk, hilang itu kantuk. Atau ibu yang mungkin baru pulang kerja, udah capek, ngantuk, lelah sekali. Tapi baru terpejam sedikit, anaknya nangis lagi, bangun lagi, disusui anak itu, disapih anak itu dalam. Pertanyaannya kan gini, ibu ini dari anaknya, apa sih yang diperoleh ibu ini dari anaknya? Belum ada yang diperoleh kan? Belum ada yang diperoleh. Tetapi coba, kalau kita ini berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua kita, wajar sekali, wajar sekali. Kenapa? Kita pernah memperoleh kebaikan dari orang tua kita, dan sampai sekarang pun memperoleh kebaikan, doa-doanya. Tapi kalau sang ibu tadi dari bayinya, apa yang dia peroleh? Enggak ada. Inilah yang namanya keikhlasan. Bukan karena pahala, bukan karena takut siksa kubur atau masuk neraka, bukan. Tapi memang karena cinta.
Memang karena cinta dengan apa yang dilakukannya. Nah, sekarang kita renungkan di mana kita berada. Fluktuatif kan? Dinamis itu. Boleh jadi hari ini kita, oh ternyata saya beribadah, saya ini tipe hamba sahaya. Kira-kira seperti itu. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Bisa naik, bisa turun. Dinamis itu. Tergantung dari kita masing-masing. Ketiga ini gak ada yang salah. Ketiga model ini gak ada yang salah. Karena itu situasi yang dihadapi seseorang. Gak ada yang salah. Ustadz pun demikian. Bisa dalam tipe hamba sahaya, bisa dalam tipe pedagang dalam ibadahnya, bisa dalam tipe ibu yang mempunyai bayi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini ya menjadi sebuah ajang buat kita ngecas diri. Jangan dijadikan sebagai puncak amal kita. Apapun yang kita lakukan masih kita jadikan sebagai kita akan patrikan, wujudkan di luar bulan suci Ramadan. Kalau ada orang yang di luar bulan suci Ramadan ibadahnya tetap istiqomah, kebaikannya istiqomah, ya, dia bisa menahan diri dari ungkapan-ungkapan yang tidak berguna, maka itulah orang yang mendapatkan berkah Ramadan. Dan ada hadis Rasulullah mengatakan, ahabbul amali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik perbuatan amalan di sisi Allah yaitu yang kontinu, adwa, dawam, kontinu, istiqomah kita lakukan. Wa in qalla, meskipun hanya sedikit, baca Al-Quran sehari hanya 1 halaman enggak ada masalah. Yang penting tiap hari kontinu. Ketimbang 1 hari bisa sampai 5 juz, tapi hanya di bulan suci Ramadan. Di luar bulan suci Ramadan, ya, Al-Quran itu hanya dalam sholat. Atau dia nyentuh Al-Quran ya ketika ada mungkin kerabatnya yang lagi tahlilan atau apa ya, baru nyentuh Al-Quran di situ. Selebihnya ya nggak pernah dia ngaji. Jadi meskipun sedikit tapi kontinu, itu yang diinginkan. Hadirin hadirat rahimakumullah, karena waktu juga ya. Ya karena waktu juga, insyaallah salah satu pesan juga yang ingin saya sampaikan, mari kita niatkan dalam diri kita Ramadan ini, kita niatkan ini khusus dalam diri kita. Tapi bukan berarti kita berdoa, bukan. Seolah-olah Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Ini untuk diri kita masing-masing. Supaya apa? Supaya kita bisa maksimal, optimal di bulan suci Ramadan. Jadi seolah-olah bulan suci Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita, supaya kita optimal. Dan memang kan tidak ada yang menjamin di antara kita apakah semuanya hadir di Ramadan tahun depan. Enggak ada yang bisa buktikan itu. Enggak ada yang bisa menjamin. Semuanya di sisi Allah, itu rahasia Allah. Oleh karena itu, kesempatan yang ada jangan kita abaikan. Masih ada 10 hari ini kita memperbaiki kekurangan-kekurangan kita di bulan suci Ramadan ini, dan insya Allah berkahnya terlihat di luar bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan insya Allah berberkah bagi kita semua, dan kita semua sehat walafiat dan bisa sampai pada Ramadan tahun depan. Amin amin ya rabbal alamin. Allahul musta'an wa alaihi tuqlan. Assalamualaikum warahmatullahi